Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Oke, ini permintaan kalian yang kedua kali. Ya, waktu itu udah pernah sekali itu. Sekarang ada yang minta salsabila baru. Hari ini kita akan ngomongin head. Padahal itu babnya udah lewat sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Kita akan ngomongin head dalam waktu singkat. Ya, singkat. Jadi kalian harus dengerin. Kalau kalian dengerin pasti nanti akan timbul pertanyaan. Oke. Yang pertama, head itu ini secara umum aja ya. Head itu adalah darah yang keluar dari wanita yang sudah usia 9 tahun. Artinya apa? Tidak ada anak perempuan di bawah 9 tahun dia head. Oke ya. Berarti kalau baru 5 tahun atau 6 tahun kok keluar darah, dipastikan itu bukan head, tapi harus dibawa ke dokter. Clear ya. Jadi bisa dibilang head kalau sudah usia 9 tahun. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, head itu umumnya 6 hari atau 7 hari. Umumnya. Yang umum itu. Nah, yang paling sedikit sehari semalam. Berapa berarti? Kalau pakai jam kalian berapa? 24 jam. Itu 24 jam itu terus menerus. Maksudnya enggak banjir terus, bukan. Nanti bagaimana kita ngitungnya? Misalnya kan kalau pas keluar pertama, ini pengalaman, ini Bapak kan selalu suka nanya-nanya sama istri Bapak itu, jadi akan tahu persis. Pas keluar pertama itu seperti berbes gitu kan nggak terus milih terus ya, habis orang nanti. Ngitung 24 jamnya itu bagaimana? Ngitung 24 jamnya itu ketika keluar itu, kalau itu disenggol kapasnya masih berwarna merah, berarti itu masih dihitung keluar dong ya. Jadi nggak berbes terus ngali kayak orang kebacok terus, nggak begitu. Wah, kalau begitu orang bisa pingsan sehari semalam ya kan. Dihitung masih keluar itu kalau misalnya itu disenggol pakai kapas lah, gampangnya kapas ya, itu masih merah, berarti dia masih dihitung keluar. Paling sedikit berapa tadi? 24 jam. Umumnya 6 hari 7 hari, yang umum itu. Paling banyak berapa? Paling banyak 15 hari. 15 hari. 15 hari. Kalau lebih berarti dia harus dibawa ke dokter. Clear ya? Nah, bagaimana jarak head antara head sekarang dengan head yang akan datang? Nah, jarak yang memisahkan antara head paling sedikit 15 hari. Berarti kalau misalnya siapa namanya? Adonia Vivi, misalnya Vivi hari ini head, umumnya seminggu. Tanggal berapa ini? Kita harusnya tanggal 1, gampangnya biar gampang ya. Tanggal 1 head. Dia biasa head 6 hari. Berarti tanggal 6 habis, ya kan? Tahu-tahu tanggal 6 berhenti, tanggal 15 nongol lagi. Loh, kok berbes lagi? Sudah ada 15 hari belum? Belum, berarti itu bukan head. Paling sedikitnya. Makanya kalian kalau head terakhir harus bulutin tanggalannya. Kecuali kalian memang rutin, maksudnya itu tanggalnya pasti, berinya pasti, nanti nongol lagi itu. Itu nanti biasanya berubah itu dipengaruhi oleh satu, kadang-kadang sakit, stres, atau mau ujian, stres kan, itu kadang-kadang headnya ngawur, headnya ngaco.
Nah, menghadapi itu maka kalian kalau selesai head tanggalnya dibuletin. Duing. Tanggal 6 selesai. Berarti paling cepat lagi head lagi tanggal berapa? 6 ditambah 15 berapa? 21. Paling cepat tanggal 21 nanti baru head lagi. Kalau sebelum itu kok nongol berbes. Nah, kalian harus periksa ke dokter. Clear ini. Bagaimana jarak terlamanya? Kalau paling lamanya nggak ada batasannya. Maksudnya kalau paling sedikit kan ada tadi 15 hari. Tapi kalau paling lama nggak ada. Kenapa? Kadang-kadang orang bulan tertentu nggak head. Iya kan? Misalnya karena makan apa, atau biasanya orang haji makan apa sehingga bulan itu dia nggak head. Makanya antar head dengan head yang lain nggak ada batasan paling lama. Yang dibatasi paling sedikit. Jadi kalau misalnya tanggal 6 selesai, berarti 6 ditambah 15, 21. Wah, berarti tanggal 21 nanti paling cepat. Kalau sebelum itu kok head, keluar darah maksudnya, dipastikan kalian itu bukan darah head tapi ke dokter. Terus sholatnya bagaimana? Berarti misalnya tanggal 15 misalnya, tanggal 15 kok berbes, ya kalian seperti orang pipis, cebok dibersihin, wudhu, sholat. Oke ya. Yang puasa ya sama. Jadi nggak jadwal head kok keluar darah, maka kalian posisinya seperti orang yang tidak head. Berarti puasa jalan terus kalau misalnya Ramadan, sholatnya jalan terus. Bagaimana kalau misalnya berbesi nggak berhenti-berhenti? Ini seperti orang yang, misalnya kasusnya begini, orang kecelakaan, buletak, parah. Terus dia pipis nggak berhenti-berhenti, konslet, berarti ada yang konslet kan, pipis nggak berhenti, itu sama kayak itu. Jadi kalau mau sholat nanti dibersihin terus wudhu, terus buru-buru sholat. Nah begitu juga yang orang tadi. Clear nggak ini? Jadi paling sedikit usia head berapa? 9 tahun. Kalau belum 9 tahun berbes, berarti itu bukan head, ke dokter. Oke. Paling sedikit berapa? 1 hari 1 malam. Dicek. Kalau udah nggak sama sekali loh, kok berhenti? Nah, berarti dihitung jedanya nanti. Dihitung. Kemudian umumnya berapa? 6 hari 7 hari. Paling banyak 15 hari. Kalau lebih berarti harus buru-buru ke dokter. Jarak antara head berapa tadi? 15 hari. Sebelum 15 hari kok nongol berbes lagi, berarti harus ke dokter. Sholatnya jalan terus, puasanya kalau misalnya Ramadan jalan terus. Clear nggak ini? Ada yang mau ditanyain? Silahkan. Maksudnya, nah berhenti itu tadi ya. Kalau disenggol kapas masih merah, berarti itu belum berhenti. Misalnya mau sholat maghrib ya, misalnya sebentar lagi asar misalnya, udah nggak berhenti. Nah cara ngeceknya tadi disenggol kapas. Kalau masih merah berarti itu belum berhenti. Jangan mandi dulu berarti. Jadi pasti ini tuh pakai kapas. Saya yang gampang. Kapas. Kalau bener-bener udah nggak ada, berarti ya udah mandi. Oke ya. Jadi kalau masih ada sedikit, namanya belum berhenti itu. Jadi sampai nggak kelihatan disenggol kapas sudah nggak ada merah-merah, itu baru berhenti. Ada lagi? Ya silakan. Kalau mau suci airnya harus
2 kolah. Nah, begini caranya. Ini biar aman kalau mandi. Kalau mandi di kolam atau bak airnya gede, 1 meter per 1 meter kubik lah, yang paling aman itu. Jadi nggak perlu ngukur-ngukur 1 meter kubik, 1 meter, 1 meter, 1 meter. Kalau airnya segitu lebih, berarti kalian mandi jelegar-jelegur nggak apa-apa. Jelegar-jelegur itu apa bahasa Indonesianya? Jebar-jebur ya. Tapi kalau airnya sedikit, cuman 1 ember misalnya, nggak ada lagi 1 ember, kalian harus hati-hati, jauh-jauhan. Airnya jangan ngocor lagi ke sana. Nanti air itu jadi air campur air mustakmal. Air yang udah kita pakai namanya kan air mustakmal, ya kan? Nah, air itu jangan sampai netes ke sana. Tapi kalau kalian mandi di kolam ya nyebur aja. Jadi usahakan kalau airnya cuma sedikit, misalnya bak kecil gitu, nah itu nyibuk begini jauh-jauhan ya, hati-hati. Jangan ini babu-babu lah, nanti pada balik airnya. Nanti airmu itu campur sama mustakmal. Ya pokoknya hati-hatilah. Kalau misalnya ada seperti kepercik-kepercik itu nggak masalah. Yang penting jangan udah airnya sedikit kamu berdiri gerojokan begini, wah, balik lagi. Ya harus hati-hati. Itu maksudnya ya. Jadi kalau airnya banyak no problem, mau nyemplung mau ngelebyur nggak masalah. Tapi kalau airnya sedikit, gayung jauhan dikit, seripit gitu, sampai rata. Kalau udah rata semua baru jebar-jebur. Karena kalau udah rata semua kita udah clear mandinya. Tinggal sabunan apa segala macam. Jadi makanya tadi kalau airnya sedikit, kalian jangan sampoan dulu, gelebyur seripit gini, ratain semua dulu. Udah rata semua baru sampoan, sabuan dan lain-lain. Oke, clear ya. Nanti disambung lagi kapan-kapan ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, nanti kita sambung lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ya. Bye bye. Udah, Lip.